Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Fitra Insani dari kelas 5E NIM 234. Kali ini saya akan menjelaskan bab selanjutnya, yaitu audit evidence. Dalam bab ini kita akan melihat bukti audit. Yang pertama, di 5.1 ada pernyataan menjelaskan asersi audit. Merupakan tanggung jawab dari pihak atas tata kelola untuk memastikan bahwa laporan keuangan disiapkan untuk memberikan pandangan yang benar dan adil tentang entitas dan operasinya. Saat menyiapkan laporan keuangan, manajemen membuat asersi tentang setiap akun dan mengungkapkan terkait dalam catatan. Sebagai contoh, ketika melaporkan persediaan, manajemen harus memastikan bahwa item yang diungkapkan ada, dimiliki oleh entitas, merupakan daftar lengkap dari persediaan yang dimiliki, dan dinilai dengan tepat. Selanjutnya, di 5.2 ada jenis bukti audit. Di sini tuh menjelaskan dan menilai berbagai jenis bukti audit dan menilai secukupnya bukti audit yang tepat. Bukti audit adalah informasi yang digunakan auditor ketika sampai pada pendapatannya tentang kebenaran dan keadilan laporan keuangan klien mereka. 5.2 ada 8 aspek. Yang pertama, 5.2.1 yaitu bukti audit yang cukup dan tepat. Merupakan konsep inti dalam audit. Risiko audit mempengaruhi kuantitas dan kualitas bukti yang dikumpulkan oleh auditor selama merespon risiko terhadap audit. Di dalam gambar ini, sistem pengendalian internal dianggap tidak efektif dalam mengurangi risiko tersebut. Risiko deteksi ditetapkan sebagai bukti berkualitas rendah dan lebih tinggi dikumpulkan saat melakukan pengujian substansi atas akun tersebut. Nah, ketika ada risiko rendah bahwa akun akan salah saji dan sistem kontrol internal klien dianggap memadai untuk akun tersebut, risiko deteksi ditetapkan sebagai bukti berkualitas tinggi dan kurang berkualitas tinggi dikumpulkan saat melakukan pengujian substansi atas akun tersebut. Selanjutnya, di 5.2.2 ada konfirmasi eksternal, yaitu memberikan panduan terhadap pengguna konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal dikirim langsung oleh auditor ke pihak ketiga yang diminta untuk menangani auditor tentang hal-hal yang termasuk dalam surat konfirmasi. Konfirmasi eksternal dapat dikirim ke bank klien, pengacara, pemberi pinjaman dan debitur, dan pihak ketiga yang menyimpan investasi klien. Selanjutnya di 2.3 ada bukti dokumenter. Bukti dokumenter termasuk faktur, laporan pemasok, laporan bank, risalah rapat, korespondensi, dan perjanjian hukum. Ini mungkin dihasilkan secara eksternal atau internal. Secara internal, dokumen yang dihasilkan diproduksi oleh klien, dan dokumen yang dibuat secara eksternal dihasilkan oleh pihak ketiga. Kepastian bukti audit bervariasi tergantung pada sumbernya. Selanjutnya, di 5.2.4 ada representasi. Merupakan pertimbangan khusus untuk litigasi dan klaim, memerlukan auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat mengenai masalah waktu yang melibatkan klien mereka. Bukti dikumpulkan dari risalah rapat dewan, diskusi dengan personil klien yang perwakilan surat dari pengacara klien mereka. Selanjutnya di 5.2.5 ada bukti verbal. Sepanjang audit, auditor bertemu dengan manajemen klien dan staf untuk membahas berbagai masalah-masalah. Bukti verbal digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan sistem pengendalian internalnya. Ini dapat digunakan untuk menguatkan bukti lain. Bukti verbal didokumentasikan di auditor kertas sehingga memudahkan diskusi penting dengan klien disimpan sebagai catatan. Lalu selanjutnya di 5.2.6 ada bukti komputasi. Dikumpulkan ketika auditor memeriksa keakuratan matematis dari angka-angka tersebut yang muncul dalam laporan keuangan. Menambahkan kembali entry yang disertakan dalam jurnal dan buku besar klien. Ini melibatkan perhitungan ulang yang lebih kompleks seperti penjabaran mata uang asing, pajak tunjangan, bunga pinjaman yang belum dibayar, dan pemodelan nilai wajar. Lalu selanjutnya di 5.2.7 ada bukti fisik. Auditor mengumpulkan bukti fisik melalui pemeriksaan aset wujud klien seperti inventaris dan aset tetapnya. Auditor menjamin jumlah aset yang dicatat untuk mendapatkan bukti bahwa aset tersebut ada. Misalnya, auditor akan memilih item inventaris dari buku besar klien untuk menguji dan menjamin jumlah yang dicatat ke dalam item fisik, dan kemudian menghitung kembali item yang
ada pemeriksaan apakah jumlah yang dicatat itu akurat. Lalu di 5.2.8 ada bukti elektronik. Mencakup data yang disimpan di komputer klien, file dikirim melalui email ke auditor, dan item yang dipindahkan dan di-fax. Transaksi biasanya dimulai dari simpanan secara elektronik. Mereka tidak meninggalkan jejak kertas. Untuk mengakses detail transaksi ini, auditor harus mengakses komputer klien mereka secara resmi, di mana data disimpan. Sekarang sudah umum bagi perusahaan untuk mengirim salinan kepada auditor mereka catatan akuntansi dan file melalui email. Nah, selanjutnya di 5.3 ada persuasif bukti audit. Bukti untuk membuktikan bahwa jumlah yang tercatat akurat. Bukti yang menguatkan terkait dengan masing-masing judul yang digunakan di bagian sebelumnya dari bab ini. Secara khusus, auditor memverifikasi jumlah yang dicatat dalam catatan klien mereka menggunakan informasi bukti dokumenter, representasi, bukti verbal, bukti komputasi, bukti fisik, dan bukti elektronik. Di sini ada 3 kategori besar dari bukti yang menguatkan. Setiap kategori berbeda dalam persuasifnya. Yang pertama di 5.3.1 ada bukti yang dihasilkan secara internal. Bukti eksternal yang dipegang oleh klien mencakup catatan cek yang dikirim, salinan faktur dan pernyataan yang dikirim ke pelanggan, pesanan pembelian, dokumentasi perusahaan mengenai kebijakan dan prosedur, kontrak, risalah rapat, jurnal, buku besar, saldo percobaan, spreadsheet, lembar kerja, rekonsiliasi, dan perhitungan. Bukti ini dapat disimpan secara elektronik atau soft copy, atau dalam bentuk kertas atau hard copy. Lalu selanjutnya, di 5.3.2 ada bukti yang dibuat secara eksternal yang dipegang oleh klien. Ini termasuk faktur yang pernyataan pemasok, pelanggan pesanan, laporan bank, kontrak, perjanjian sewa, dan penilaian pajak. Sumber bukti tersebut cukup persuasif karena diproduksi oleh pihak ketiga. Namun, mungkin saja klien bisa memanipulasi dokumen-dokumen ini yang mengurangi keadaan bagi auditor. Juga jika klien menyediakan file auditor dengan fotokopi informasi dari sumber eksternal tersebut, bukan yang asli, kendala berkurang. Lalu yang terakhir di 5.3.3 ada bukti yang dibuat secara eksternal dikirim langsung ke auditor, termasuk konfirmasi bank, konfirmasi debitur, korespondensi dengan pengacara klien, termasuk informasi dan representasi, dan penilaian ahli. Sumber bukti ini dianggap yang paling andal dan berkualitas terbaik. Mereka tidak menggantung pada klien, karena bukti ini dibuat oleh pihak ketiga dan dikirim langsung ke auditor. Klien tidak memiliki kesempatan untuk mengubahnya. Selanjutnya, bukti yang dihasilkan secara eksternal dianggap paling persuasif ketika sumber bukti tersebut dianggap ada dan dipercaya. Selanjutnya, di 5.4 ada menggunakan karya seorang ahli. Menjelaskan masalah yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan karya seorang pakar. Mungkin perlu untuk menggunakan jasa pakar jika auditor tidak memiliki keterampilan yang diperlukan dan pengetahuan untuk menilai validitas akun atau transaksi. Seorang ahli adalah seorang dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk membantu auditor saat mengumpulkan bukti. Seorang ahli mungkin anggota perusahaan audit yang bukan anggota tim audit, karyawan klien, atau orang independen dari firma audit dan kliennya. Nah, di sini ada 6 aspek. Yang pertama di 5.4.1 ada menilai kebutuhan untuk menggunakan seorang ahli. Saat mengumpulkan bukti, auditor dapat memutuskan bahwa mereka tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menguji dan mengevaluasi keakuratan informasi yang dilaporkan. Mereka mungkin memutuskan bahwa mereka membutuhkan bantuan dalam bentuk tersebut, pendapat ahli atau laporan untuk menguatkan bukti yang diperoleh. Lalu selanjutnya, di 5.4.2 ada menentukan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan. Setelah ditentukan bahwa pendapat ahli diperlukan, ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan adalah ditentukan oleh auditor dan komunikasi kepada pakar. Ini melibatkan pengaturan sifat waktu dan tingkat pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pakar. Penting bahwa auditor dilibatkan dalam pengaturan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan sebagai pertimbangan pakar merupakan bagian dari bukti audit yang menjadi landasan auditor membentuk opini audit mereka.
Selanjutnya di 5.4.3 ada menilai kapasitas pakar. Sebelum menghubungi pakar, auditor menilai kapasitas mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan. Ini melibatkan evaluasi kualifikasi ahli sebagai anggota profesional yang relevan, reputasi pakar di bidangnya, dan tingkat pengalaman mereka dalam penyediaan jenis opini atau laporan yang diminta oleh auditor juga dinilai. Lalu di 5.4.4 ada menilai objektivitas pakar. Objektivitas mengacu pada kemampuan untuk membentuk pendapat atau sampai pada kesimpulan tanpa pengaruh preferensi pribadi. Seorang pakar diharapkan lebih objektif jika terkait dengan klien. Lalu, di 5.4.5 ada menilai laporan pakar. Laporan seorang pakar harus ditulis sedemikian rupa sehingga auditor yang bukan merupakan pakar dalam bidang yang dilaporkan dapat memahami konten teknis laporan. Laporan tersebut harus merinci masing-masing tahap proses yang digunakan untuk sampai pada opini atau kesimpulan keseluruhan dari laporan. Lalu, di 5.4.6 ada tanggung jawab untuk kesimpulan. Tanggung jawab untuk sampai pada kesimpulan keseluruhan tentang kebenaran dan keadilan klien laporan keuangan berada pada auditor. Ketika seorang auditor memutuskan untuk menggunakan seorang pakar, tanggung jawab itu tidak dikurangi dengan cara apapun. Auditor bertanggung jawab untuk menilai kualitas bukti yang diberikan oleh seorang ahli dan tentukan apakah itu dapat diandalkan dan objektif. Lalu selanjutnya di 5.5 ada menggunakan pekerjaan auditor lain. Menjelaskan masalah yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan pekerjaan auditor lain. Auditor komponen memberikan panduan saat menggunakan pekerjaan kantor audit lain. Auditor yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan audit yaitu rekan perikatan grup. Mungkin perlu mengandalkan bukti yang diberikan oleh auditor lain untuk komponen tertentu dari laporan keuangan klien. Lalu yang terakhir di 5.6 ada prosedur pengumpulan bukti, yaitu di sini menjelaskan prosedur pengumpulan bukti yang paling sering digunakan oleh auditor. Prosedur pengumpulan bukti yang dijelaskan dalam bagian ini dilakukan pada berbagai tahap pengaudit, saat menilai risiko, pemerolehan pemahaman tentang klien, pemerolehan pemahaman tentang klien sistem pengendalian internal, pengujian pengendalian tersebut, melakukan pengujian substansi rinci dan penggambaran kesimpulan akhir. Auditor akan memeriksa catatan dan dokumen mereka untuk berbagai alasan. Saat menguji kontrol, sebuah auditor akan memeriksa dokumen untuk bukti bahwa, misalnya, perhitungan telah diperiksa, saldo telah direkonsiliasi, masuk telah disepakati dengan keluaran, dan manajemen telah mengesahkan pertimbangan yang signifikan. Catatan dan dokumen diperiksa saat melakukan pengujian substansi untuk diperiksa. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Apabila ada materi yang kurang atau mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.